sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Suzuki, pabrikan ini kerap kali dinilai adalah pabrikan yang bakal menyaingi dominasi pabrikan Eropa. Konfigurasi mesin inline 4-nya disebut-sebut memiliki konfigurasi yang paling mantap untuk bisa melawan mesin V4 andalan pabrikan-pabrikan Eropa. Masa? Dan katanya Suzuki bakal balik ke MotoGP. Kita bahas. Memang, jika dilihat dari historinya dan segi teknisnya, sepertinya sebagian pabrikan Jepang di sini ingin membuat paten bahwa mesin inline 4 tetap bisa mengalahkan atau bahkan lebih baik daripada V4. Namun nampaknya, jika kita melihat keadaan saat ini, mesin inline 4 sangat kesulitan. Karena karakter mesin V4 dalam MotoGP ini memiliki power yang luar biasa ketika dipadukan dengan single ECU milik Magneti Marelli. Berbeda ketika dulu zaman ECU masih masing-masing. Tentu, masing-masing motor memiliki karakter. Meskipun, Ducati juga tak serta-merta langsung oke ketika menggunakan ECU itu. Terbukti ketika tahun 2020, Suzuki mampu juara. Dan tahun 2021, Yamaha menjadi juara. Namun, Ducati terus mengembangkan dan dapat menemukan setelan atau konfigurasi yang pas dengan perpaduannya dengan ECU merek itu. Sedangkan Yamaha dan Honda nampak tak bisa mengimbangi laju perkembangan yang pesat dari pabrikan-pabrikan Eropa. Namun, di balik semua mesin Jepang, sering dikatakan bahwa mesin Suzuki lah yang memiliki power lebih oke dengan perpaduan model fairing motor yang tak terlalu gemuk, yang berbeda dengan Yamaha yang berkarakter lebar. Suzuki ini yang nampak lebih slim dan untuk modelnya lebih mirip dengan milik KTM. Meskipun motor itu juga menggunakan inline 4. Nah, dengan semua perpaduan itu, banyak pengamat yang mengatakan alasan itulah yang membuat Suzuki mampu merepotkan Yamaha semasa akhir-akhir kiprahnya di MotoGP. Suzuki GSX RR menjadi salah satu motor yang paling kompetitif. Sejumlah pembalap bertitel juara bolak-balik harus rela diasapi oleh joki pabrikan asal Hamamatsu itu dalam persaingannya untuk podium teratas. Sebut saja Valentino Rossi dan Marc Marquez, masing-masing oleh Alex Rins dalam balapan GP Amerika dan juga GP Inggris pada 2019. Nah, ada kabar nih bahwa mesin sangar itu akan kembali mengaspal di MotoGP. Di mana hal itu sudah ditunggu-tunggu oleh pecinta MotoGP yang merindukan battle Jepang dengan Eropa yang tersaji lagi seperti dulu Ducati sering melawan Suzuki, Yamaha atau Honda lewat Dovizioso. Namun, meskipun mesin itu akan kembali ke MotoGP, nampaknya bukan Suzuki yang menggunakannya, melainkan diwakili oleh BMW. Jurnalis MotoGP Matt Oxley dalam tulisannya di motorsportmagazine.com menyebut adanya negosiasi antara Suzuki dan BMW. BMW ingin membeli semua data motor Suzuki GSX RR dari beberapa musim terakhir sebelum mereka memutuskan keluar dari MotoGP pada akhir 2022. Dana sebesar 18 juta pound sterling atau sekitar 364 miliar rupiah disiapkan pabrikan otomotif asal Jerman itu untuk menyegel kesepakatan ini. Nah, ada hal menarik tentang ini sob, di mana kebanyakan pabrikan ingin mencontoh keberhasilan Ducati dengan V4-nya. BMW malah memilih Suzuki sebagai referensi. Meski banyak yang mempertanyakan, namun hal itu dirasa cukup masuk akal karena peraturan motor ini akan berubah ketika nanti MotoGP memasuki siklus 5 tahunan atau tahun 2027. Kapasitas mesin motor MotoGP bakal dikurangi dari 1000 cc menjadi 850 cc. Pun demikian dengan torsinya. Sehingga kecepatan akan dicari saat menikung alih-alih keluar dari tikungan. Peran aerodinamika juga rencananya dikurangi. Ini sejalan dengan arah pengembangan Suzuki GSX RR yang lebih mengandalkan pemutakhiran sasis dan torsi yang lebih halus demi mendapatkan level grip serta kontrol yang mumpuni. Paulo Scalera dari GP1 menambahkan dengan kecondongan dari BMW untuk merancang mesin yang dengan konfigurasi inline 4 sebagaimana Suzuki dan Yamaha. Di antara dua pabrikan asal Jepang tersebut, Suzuki lebih berhasil untuk unjuk gigi di akhir-akhir walau pamit duluan. Pada tahun perpisahan mereka di MotoGP, Suzuki bisa menggondol 2 kemenangan dari 3 balapan terakhir. Sementara Yamaha malah mengalami kemenangan terakhir mereka di MotoGP beberapa bulan sebelumnya. Bagaimanapun, BMW harus mengejar ketertinggalan. Pabrikan yang menaungi Valentino Rossi di ajang balap mobil ini belum pernah lagi tampil di kelas utama balap motor Grand Prix sejak terakhir kali pada tahun 50-an.
kejayaan bareng Toprak dan M1000RR-nya di Superbike tak akan banyak membantu BMW karena perbedaan desain motor antara prototipe di MotoGP dan produksi di Superbike. Sebenarnya, sudah ada upaya dari BMW untuk comeback pada 2003, tapi proyek mereka kala itu hanya sampai tahap pengujian motor saja. BMW juga harus bergerak cepat jika series berkompetisi pada MotoGP 2027. Mereka hanya memiliki waktu 2 tahun untuk bersiap sebelum generasi anyar dari MotoGP akan mengaspal pertama kali dalam tes akhir musim pada 2026. Nah, sebenarnya diharapkan tak cuma BMW yang membawa teknologi Suzuki datang ke MotoGP, tapi Suzuki sendiri yang kembali hadir di MotoGP. Nah, selain berita menarik soal permesinan ini, nampak berita transfer juga tak kalah moncer. Di mana baru saja Ducati meresmikan Fabio Di Gia sebagai rider yang langsung dikontrak mereka dan ditugaskan untuk berada di garasi VR46 dengan suplai mesin terbaru 2025 nantinya. Selain kontrak jaminan 2 tahun, Di Gia nampak akan mendapatkan support yang lebih dari Ducati. Padahal, flashback akhir tahun lalu, Di Gia hampir saja menjadi pengangguran jika Luca Marini tak pindah ke pabrikan Honda. Kemungkinan Di Gia membalap semakin mengecil karena tak ada tempat yang akan dituju akibat Grace ini mendatangkan Marc Marquez. Namun kini, Di Gia berubah menjadi salah satu pembalap yang dikontrak langsung oleh Ducati karena mampu menunjukkan bahwa dia adalah pembalap Ducati GP23 terbaik kedua di belakang Marc Marquez. Meskipun motor GP23 ini terkenal lebih sulit dibandingkan mesin GP22, karena di antara keempat ridernya, hanya 2 rider yang dapat beradaptasi dengan bagus dan konsisten. Setelah Di Gia, dalam skuadnya VR46, Morbidelli akan segera menyusul. Namun hal itu sudah terprediksi, jadi tak mengejutkan lagi. Hal yang menarik adalah isu akan adanya 3 pembalap baru yang promosi ke MotoGP. Salah satunya adalah pengganti Miguel Oliveira. Meskipun belum diumumkan secara resmi, namun pernyataan Miguel sebelumnya tentang dia tak akan membalap lagi untuk Aprilia, seolah itu membuka tabir bahwa Oliveira akan membalap untuk Pramac Yamaha musim depan. Dan memang, pembicaraan itu sudah terungkap sebelumnya. Nah, posisi kosong di Trackhouse itu tadinya banyak dirumorkan akan diisi oleh Jack Miller. Namun nampaknya belum ada kabar selanjutnya. Bahkan, terakhir Jack Miller pun berkata belum ada telepon berdering di HP-nya sama sekali. Bukannya mengisi pembalap senior di grid karena sudah ada pembalap muda Raul Fernandez, Trackhouse nampak dikaitkan dengan Ai Ogura, pembalap Jepang yang kini sedang berlaga di Moto2. Uniknya, pembalap didikan Honda ini nampak tak ingin mengambil langkah selanjutnya di Honda dan malah menyeberang ke Aprilia. Dan jika memang terjadi, ini akan menarik karena akan ada 2 pembalap Asia di MotoGP dan salah satunya di pabrikan Eropa melalui Aprilia satelit di Trackhouse. Berita panas kedua adalah dengan melemahnya Honda membuat hubungannya dengan Takaki Nakagami seolah ikut melemah dan dikabarkan Taka tak akan dikontrak kembali oleh LCR dan akan digantikan oleh pembalap baru yang fresh. Namun dengan Ai Ogura yang menyeberang ke Trackhouse, akhirnya pandangan beralih ke Somkiat Chantra, pembalap asal Thailand yang satu tim dengan Mario Aji, pembalap asal Indonesia. Kabar beredar, dengan wajibnya 1 kursi pembalap Asia di LCR, maka pilihannya adalah pembalap asal Thailand tersebut. Hal ini pun diperkuat oleh Lucy Cesinello bahwa akan ada pembalap Asia yang akan mengisi kursi kedua di tim LCR. Selain karena sepertinya sudah menjadi tradisi, hal itu juga kuat karena sponsor yang mewajibkan rider dari Asia untuk kebutuhan pemasaran produk. Dan semakin terisinya kursi-kursi di MotoGP, tinggal Pramac Yamaha yang belum mengumumkan siapa ridernya. MotoGP saat ini hampir kehilangan satu-satunya rider Australia. Tentu ini tak akan baik untuk sisi kejuaraan karena seri Australia pun juga ada di kalender MotoGP. Dan meskipun tak harus, namun dengan adanya salah satu rider yang menjadi home base dari seri MotoGP, tentu ini akan menjadi antusiasme tersendiri kepada fans MotoGP di suatu gelaran. Meskipun sebagai contoh di Indonesia, yang selalu ramai meskipun tak ada rider asal Indonesia, namun tentu jika akan memiliki pembalap andalan akan menjadi nilai lebih. Nah, dikabarkan GP1, Jack Miller akan menempati Pramac jika MotoGP ingin mempertahankan pembalap asal Australia tetap di track. Namun, Pramac juga memiliki keleluasaan untuk memilih siapa yang membalap tentunya. Apakah akan menggunakan talenta senior untuk pengujian atau pembalap baru dengan semangat muda?
Namun sebenarnya, Yamaha juga masih memiliki bakat Australia lainnya lewat Remy Gardner, yang beberapa kali balapan dengan M1 sebagai wildcard dan pengganti Alex Rins. Nah, kira-kira bagus mana untuk pra Magnesop? Pembalap dari Moto2, Jack Miller, atau Remy Gardner? Menurut teman-teman yang mana? Coba komen.